Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 3D akuntansi. Nah, di sini kami akan menjelaskan saluran distribusi mengenai produk Pletsus. Ini sebagai tugas manajemen pemasaran, dosen pengajarnya adalah Pak Agus Setio Pranowo, SEMM. Sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Daryani dengan NPM 0221201119. Dan saya Indriani dengan NPM 0221201109. Dan perkenalkan, nama saya Mana Ridhointi Sitanggang dengan NPM 0221201112. Dan perkenalkan, nama saya Hania Nursela Fatima Putri dengan NPM 0221201113. Saya perkenalkan Erina Epriani dengan NPM 0221201114. Baik, di sini ada agenda. Yang pertama ada pengenalan produk oleh saya sendiri. Yang kedua ada fungsi atau kegunaan oleh Hani. Yang ketiga ada cara pembuatan oleh Erina. Yang keempat ada cara pemasaran atau distribusinya oleh saya sendiri. Yang kelima ada jenis saluran distribusi oleh Hani. Yang keenam ada tahapan-tahapan dalam saluran distribusi oleh Mana. Yang ketujuh ada faktor penentuan saluran distribusi oleh Mana. Dan yang kedelapan ada jenis-jenis saluran distribusi oleh Indri. Yang terakhir ada cara memilihnya oleh Indri. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan produk terlebih dahulu. Di sini ada sepatu wanita. Sepatu wanita adalah sepatu yang dipakai untuk tujuan gaya busana. Pada prinsipnya, sepatu wanita hanya terdiri dari dua jenis. Yang jenis pertama adalah sepatu yang memiliki hak datar. Apapun bahan dan bagaimanapun desainnya, biasanya disebut sebagai Pletsus. Pada perkembangannya, sepatu wanita datar yang akrab disebut dengan Pletsus berkembang menjadi berbagai macam model sepatu plet. Sedangkan sepatu wanita sol tinggi yang juga disebut high heel shoes, seiring perubahan zamannya semakin beragam modelnya. Nah, perusahaan yang bergerak di bidang fashion, alas kaki yang kekhasan India, sepatu Pletsus Fiera berdiri sejak tahun 2007 dan langsung menggunakan media secara tidak langsung untuk memasarkan sepatu-sepatu produksinya. Agenda yang kedua yaitu ada fungsi atau kegunaan saluran distribusi. Nah, di sini ada fungsi atau kegunaan dari sepatu Pletsus sendiri. Yang pertama itu ada lebih nyaman untuk dipakai. Yang kedua itu Pletsus lebih fleksibel untuk dipakai di beberapa kesempatan. Yang ketiga, harga Pletsus biasanya lebih terjangkau. Yang keempat, Pletsus lebih baik untuk kesehatan kaki dan punggung. Yang kelima, Pletsus bisa bikin hidupmu lebih mudah. Selanjutnya, ada fungsi saluran distribusi. Terdapat beberapa fungsi distribusi channel guna menyalurkan barang kepada konsumen. Yang pertama ada informasi. Informasi itu saluran distribusi bisa menghimpun seluruh informasi terkait konsumen serta kompetitor perusahaan. Sehingga informasi ini akan sangat berguna untuk merencanakan dan juga membantu kegiatan pertukaran barang. Contohnya di sini ada informasi terkait pesanan. Misalnya dalam hal model atau jenis sepatu, atau juga bisa waktu pembuatannya sesuai dengan permintaan. Nah, sini selanjutnya ada yang kedua ada negosiasi. Negosiasi di sini saluran distribusi berguna untuk mencoba membuat kesepakatan harga serta berbagai syarat lainnya agar bisa memungkinkan adanya perpindahan hak milik barang. Contohnya adalah negosiasi dalam hal kesepakatan memesan sepatu Fiera ini dalam jumlah besar. Yang ketiga ada pembayaran. Untuk setiap pembeli yang ingin membayar tagihan pada pihak penjual, umumnya bisa dilakukan melalui bank ataupun dengan lembaga keuangan lainnya. Contoh di sini adalah jenis pembayaran yang dilakukan memakai sistem cash. Selanjutnya ada pemesanan. Distribusi channel untuk pemesanan berfungsi sebagai pihak distributor yang akan memesan barang pada perusahaan melalui surat PO atau purchase order. Contohnya, perusahaan menggunakan sistem pesanan dengan pre-order atau purchase order. Yang kelima ada physical possession. Dengan perusahaan melakukan kegiatan pengangkutan dan penyimpanan barang akan
penyimpanan barang dari mulai proses produksi dari bahan baku hingga barang jadi, maka barang tersebut akan sampai ke konsumen akhir dengan baik. Nah, yang keenam ada promosi. Promosi dalam hal ini fungsinya itu sebagai penyebaran ataupun pengembangan komunikasi secara persuasif dengan meyakinkan pihak konsumen terkait produk yang ditawarkan. Nah, di sini yang nomor 7-nya ada risk taking. Saluran distribusi berguna untuk menanggung berbagai resiko dalam melakukan pekerjaan. Dari saluran distribusi, untuk itu dilakukan lebih dulu riset pemasaran. Yang kedelapan ada titel. Titel itu adalah saluran distribusi mampu mendorong adanya kepemilikan barang melalui badan ataupun pihak kepada badan ataupun pihak lainnya. Dan yang terakhir ada keuangan. Saluran distribusi berguna sebagai pemanfaatan dana atas berbagai biaya dalam proses kegiatan pekerjaan saluran distribusi. Yang ketiga, cara pembuatan. Proses produksi. Langkah awal pembuatan flatsus adalah membuat pola menggunakan karton keras atau kartu sebagai cetakannya, lalu bahan kain dipotong menggunakan mesin press. Pada mesin press sudah terdapat molding atau cetakan sepatu sesuai dengan ukuran sepatu. Selanjutnya buat pola lipatan bahan kain dan jahit masing-masing bagiannya. Proses selanjutnya adalah pemasangan outsole atau sole atau alat bagian luar sepatu dengan bahan kain yang sebelumnya dijahit menggunakan lem jenis latex dan bantuan kuas. Setelah kedua bagian dioleskan merata, rekatkan kedua bagian tersebut dengan cara ditekan menggunakan mesin press. Pada proses penyatuan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna, gunakan susform atau cetakan ukuran kaki. Agar lem terekat sempurna, proses pengeleman dilanjutkan pemanasan menggunakan oven. Saat sepatu dimasukkan ke dalam oven, perhatikan seluruh sisi baik outsole ataupun bagian bahan kain jangan sampai tertinggal lem. Dan bersihkan. Jika ada sisa lem yang tertinggal pada saat pemanasan, sisa lem tersebut akan meninggalkan bercak atau noda di sepatu. Setelah badan sepatu selesai dibuat, proses produksi kemudian dilanjutkan pada pembuatan insoles atau alas bagian dalam sepatu. Langkah awal adalah memotong bahan camisep menggunakan mesin press, dilanjutkan dengan pemasangan ke dalam sepatu menggunakan lem jenis latex. Berikut ini cara dan langkah-langkah untuk membuat sepatunya. 1. Pertama, mulailah menggambar pola atau desain yang Anda inginkan. Yang kedua, setelah selesai, potonglah menggunakan gunting sesuai garis yang sudah Anda gambar atau pola. Yang ketiga, potongan tersebut silahkan dijahit menurut pola yang sudah ada. Apabila Anda bisa menjahitnya sendiri jauh lebih bagus karena akan menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, apabila jahitan sudah selesai, lanjut ke bagian lemlah bagian sol sepatu menggunakan lem kuning dengan rata. Yang kelima, bagian samping atau pinggirnya dilem menggunakan lem putih agar sepatu menjadi jauh lebih kuat. Yang keenam, tempelkan bagian atasan yang sudah dijahit dan disatukan dengan kayu sepatu dengan sol sepatunya, lalu bonteklah. Yang ketujuh, setelah selesai, tunggu hingga 6-12 jam tergantung kualitas lem yang Anda beli. Yang terakhir yaitu apabila sudah selesai, lepaskan kayu dari sepatunya lalu bersihkan sepatu yang masih ada sisanya, dilap. Kemudian di packing menggunakan kardus. Yang selanjutnya sepatu siap untuk dipasang. Nah, baik, di sini ada cara pemasaran atau distribusinya. Pemasaran adalah memasarkan produk sepatu. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengikuti pameran yang menampilkan produk fashion ataupun produk kreatif. Ajang pameran sangat tepat dan efektif yang mengenalkan produk secara langsung. Hanya saja yang menjadi kendala dalam pemasaran seperti ini adalah seleksi ketat yang diterapkan oleh pihak penyelenggara. Sehingga terkadang kesempatan untuk ikut berpartisipasi menjadi lebih kecil.
Nah, untuk menanggulanginya bisa dilakukan dengan mengirimkan proposal mengenai produk kepada pihak penyelenggara jauh hari sebelum pameran atau event diselenggarakan. Selain lewat pameran, pemasaran bisa dilakukan dengan membuka sistem keagenan yang sangat mudah. Konsumen sudah terdaftar menjadi agen aktif, sehingga untuk pembelian berikutnya akan langsung diberikan pemotongan harga yang sama untuk pembelian dalam jumlah berapapun. Pemasaran lainnya adalah konsinyasi. Dalam sistem ini, pelaku usaha harus sangat selektif memilih toko yang ingin bekerja sama untuk menjaga image produk agar tetap eksklusif. Nah, prospek penjualan sepatu flat shoes masih sangat bagus, terutama segmen anak muda yang menggandrung model seperti ini. Buktinya saat ini Piera flat shoes setiap bulan bisa menjual hingga 10.000. Nah, 500 kodi dikali 20 per kodi pasang sepatu. Agenda yang kelima yaitu ada jenis saluran distribusi. Nah, jenis saluran distribusi terbagi menjadi dua, ada distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Di sini, distribusi langsung adalah suatu kegiatan penyaluran barang dari produsen langsung kepada konsumen. Dengan kata lain, produsen berperan sebagai distributor dan proses distribusinya tidak melalui perantara atau pihak ketiga. Sementara distribusi tidak langsung adalah suatu kegiatan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen yang menggunakan perantara atau pihak ketiga. Dalam hal ini, distributor bisa berupa perorangan atau perusahaan distribusi. Proses pendistribusian dari sepatu ini yaitu dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Untuk distribusi secara langsung, kita jual langsung kepada konsumen, dan secara tidak langsung kita menjual melalui toko online. Agenda selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam saluran distribusi. Berikut ini adalah tahapan-tahapan saluran distribusi yang dilakukan oleh perusahaan Piera. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah pemilik produk yang melakukan penjualan produk ke pihak distributor, sehingga pemilik pun akan memiliki tanggung jawab dalam hal menjamin ketersediaan produknya. Yang kedua adalah distributor. Pihak ini memiliki kegiatan pembelian produk secara langsung dari produsen dalam menjual produk kepada pihak grosir atau pengecer. Umumnya, distributor tidak hanya memiliki satu produsen. Tujuannya agar barang tersebut bisa dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, yang ketiga adalah grosir. Grosir adalah mereka yang pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara membeli produk dari pihak distributor, lalu dijual kembali kepada pengecer ataupun pedagang besar. Yang keempat adalah konsumen. Konsumen ini adalah pembeli tingkat akhir yang menikmati barang ataupun layanan secara langsung dengan tujuan dan juga kebutuhan pribadinya masing-masing. Di sini kami memberikan contoh, Erina sebagai produsen, pemesan sepatu dari Erina adalah distributor, lalu Ciaina adalah sebagai grosir, dan konsumennya adalah semua kalangan, khususnya para wanita. Selanjutnya adalah faktor penentu saluran distribusi. Sebagai aktivitas penyaluran barang, tentunya saluran distribusi memiliki beberapa faktor penentu, yaitu yang pertama adalah pasar. Dalam proses menentukan pasar ataupun menyalurkan barang produksi, distribusi channel bisa didorong oleh faktor penentuan permintaan pasar. Yang kedua adalah penentuan barang. Sebagai penentuan barang, perusahaan harus bisa melihat dari kualitas barang, sehingga barang tersebut bisa dinilai apakah berat atau tidak. Bila memang barang tersebut berat, maka pihak produsen harus memikirkan biaya ongkir atau ongkos kirim dalam distribusinya. Yang keempat adalah menentukan perantara. Sebagai penentu perantara, pihak produsen akan memberikan layanan dalam memberi barangnya kepada konsumen. Dan tidak lupa adalah penentuan perusahaan. Penentuan perusahaan ini adalah sebagai salah satu penelitian perusahaan, tentu akan memberikan kemampuan dalam hal menyalurkan, membeli, dan juga mengawasi barang sebagai penyedia barang. Jenis-jenis saluran distribusi.
1. Saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. 2. Saluran distribusi produsen ke pengecer ke konsumen. 3. Saluran distribusi produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Jenis saluran distribusi ini hampir mirip dengan sebelumnya, namun produsen hanya melakukan penjualan besar pada pihak pedagang besar. Contoh sederhananya adalah beras, sayuran, minuman, mie instan, dan lain-lain. Jenis saluran distribusi yang dilakukan oleh Tokopedia adalah jenis saluran distribusi produsen ke pedagang besar sekaligus grosir yang setelah ini masuk kepada pengecer dan selanjutnya dijual kepada para konsumen. Produsen Erina, pedagang besar sekaligus grosir Ciaina, pengecer pembeli dari Ciaina, pelanggan setia konsumen para pelanggan wanita. 4. Saluran distribusi produsen ke agen ke pengecer ke konsumen. 5. Saluran distribusi produsen ke agen ke pedagang besar ke pengecer dan ke konsumen. Cara memilih. Ada beberapa poin yang bisa membantu dalam memilih saluran distribusi. 1. Mempertimbangkan kompetitor. Saya mendistribusikan produknya melalui pedagang besar. Saya bisa mengambil keuntungan melalui penjualan langsung dari media internet, sehingga setiap pelanggan bisa lebih mudah dalam menjangkau produk saya. 2. Periksa biaya dan manfaatnya. Sistem pendukung dengan mempertimbangkan biaya dan juga manfaatnya. Saat saya sudah memutuskan saluran distribusi tertentu, maka akan cukup sulit untuk mengembalikan keputusan tersebut. Itulah alasan kenapa saya harus lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan biaya dan juga manfaat setiap pilihan yang ada. 3. Berilah peringkat pada setiap pilihan. Membuat urutan peringkat berdasarkan perkiraan penghasilan yang paling tinggi yang bisa saya peroleh setiap tahun dengan setiap pilihan yang ada. Akan lebih baik bila saya memilih pilihan yang bisa menjangkau banyak pelanggan dan masih bisa terjangkau dalam anggaran biaya saya. Dalam setiap pertimbangan yang saya peroleh, maka saya bisa melakukan pemeriksaan secara detail terkait keuntungan ataupun kelemahan yang tersembunyi di baliknya. Menemukan cara yang lebih mampu menghemat anggaran serta melakukan inovasi lain. Tips terakhir adalah dengan mempertimbangkan secara matang dalam hal memilih saluran distribusi. Jadi jangan hanya memilihnya karena alasan standar industri atau memilih cara yang paling nyaman untuk saya. Nah, baik teman-teman, itulah saluran distribusi mengenai produk Flatsus. Nah, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.